Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Pada bulan Maret 2019, Presiden Republik Indonesia sudah mengeluarkan satu lagi peraturan Presiden Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Apa itu? Yaitu Perpres nomor 17 tahun 2019 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Perpres nomor 17 tahun 2019 ini menggantikan Perpres sebelumnya, yaitu Perpres nomor 84 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Perpres ini mulai ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Maret dan diundangkan pada tanggal 28 Maret serta langsung berlaku pada tanggal diundangkan. Artinya, sejak tanggal 28 Maret 2019 Perpres ini mulai berlaku dan secara otomatis Perpres nomor 84 tahun 2012 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Apa yang menjadi isi utama daripada Perpres nomor 17 tahun 2019 ini? Yang pertama yang harus kita lihat ini adalah ruang lingkup. Ruang lingkup Perpres nomor 17 tahun 2019 ini adalah yang pertama, pengadaan barang atau jasa di lingkungan kementerian, lembaga atau perangkat daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN atau APBD yang dipergunakan. Sekali lagi saya garis bawahi, yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Ini berarti Perpres ini tidak hanya berlaku untuk Pemda yang ada di Papua dan Papua Barat saja, termasuk kementerian. Jadi Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, atau Kementerian Perhubungan yang anggarannya dari APBN, tapi tujuannya untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, wajib menggunakan Perpres ini untuk pengadaan barang atau jasanya. Kemudian yang kedua adalah pengadaan barang dan jasa yang menggunakan tadi APBN atau APBD, termasuk pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri. Lagi-lagi, yang diterima oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Jadi sekali lagi, ini walaupun sumbernya dari APBN maupun APBD, yang penting tujuannya untuk percepatan pembangunan kesejahteraan, wajib menggunakan Perpres ini. Nah, apakah ini sama seperti Perpres yang lalu, Perpres nomor 84 2012, yaitu ada pembagian antara Papua pesisir, kemudian Papua yang di pegunungan, dan seterusnya. Ini ada di pasal 3. Perpres ini berlaku di seluruh kabupaten kota yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, tidak ada lagi dikotomi antara pesisir kemudian di pegunungan, tapi berlaku rata di semua kabupaten kota maupun di Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, kemudian rekan-rekan, ada cukup menarik di dalam pasal tentang tujuan dan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Kalau kita lihat di tujuan di sini, di tujuan dan kebijakan pengadaan barang dan jasa di pasal 5, ini ada sebuah tujuan lain, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan Perpres 16 tahun 2018. Kemudian lebih detail lagi adalah RUP. Dalam menyusun pengadaan barang dan jasa, dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa, RUP, maka RUP ini harus menetapkan paket pekerjaan yang memberikan kesempatan bagi pelaku usaha Papua tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan. Jadi, prioritas pertama adalah pelaku usaha Papua, tapi tentu saja tetap tidak mengabaikan kualitas hasil pekerjaan. Nah, khusus untuk persyaratan masalah PA, KPA, PPK tidak ada perubahan, ini sama saja dengan Perpres nomor 16 tahun 2018. Cuman yang menarik adalah bagaimana apabila tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk
ditetapkan dalam pengelola pengadaan. Nah, ini ada di pasal 13. Di dalam pasal 13 disebutkan dalam hal pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Papua dan Papua Barat tidak dapat melakukan pengadaan. Ya, tidak dapat melakukan pengadaan barang dan jasa atau tidak ada personel yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa. Ini menarik, tidak seperti dulu, cukup memiliki sertifikat pelatihan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan oleh agen pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf F sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi merujuk kembali kepada Perpres nomor 16 tahun 2018. Agen pengadaan. Jadi bukan dengan membolehkan hanya sertifikat pelatihan saja, tapi dilaksanakan oleh agen pengadaan. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah nilai paket. Nilai paket pengadaan untuk pengadaan langsung itu untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi jasa lainnya adalah paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi pengadaan langsung 1 miliar rupiah. Ingat, ini berlaku untuk semua kabupaten kota, termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jadi tidak lagi dikotomi untuk daerah pesisir 500 juta, di daerah pegunungan 1 miliar. Tapi semua rata 1 miliar rupiah untuk pengadaan barang, konstruksi jasa lainnya. Dan untuk jasa konsultansi paling banyak 200 juta rupiah. Khusus untuk di Papua dan Papua Barat. Tentu saja persyaratan untuk PPHP dan PJPHP menyesuaikan kepada aturan tersebut. Nah, khusus untuk pengadaan langsung, ini peruntukannya adalah pelaku usaha kategori usaha mikro dan usaha kecil dengan mengutamakan pelaku usaha Papua kategori usaha mikro dan usaha kecil. Nah, bagaimana kalau misalnya dia dilaksanakan oleh non kecil? Pelaku usaha non kecil yang mengikuti pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua dan Papua Barat wajib melakukan pemberdayaan pelaku usaha Papua dalam bentuk kemitraan atau subkontrak. Kalaupun kemitraan, maka kemitraan tersebut dipimpin oleh pelaku usaha Papua, bukan oleh non-Papua. Kemudian subkontrak wajib ditetapkan oleh PPK dan dicantumkan dalam dokumen pemilihan. Nah, ada larangan dalam Perpres ini. Apa itu? Larangan untuk pelaku usaha melakukan kemitraan dengan pelaku usaha Papua yang tidak berperan aktif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan mengalihkan atau mensubkonkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain secara tidak sah. Jadi ada kategori yang namanya pelaku usaha Papua yang tidak berperan aktif. Nanti kita akan bahas dalam video-video yang lain. Kemudian khusus untuk pengadaan secara elektronik. Bagaimana apabila di daerah Papua maupun Papua Barat tersebut tidak memungkinkan pengadaan dilakukan secara elektronik? Misalnya teknologi, kemudian jalur, kelistrikan, dan seterusnya. Ini yang menarik di pasal 21. Dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, UKPBJ berkonsultasi dengan APIP dan LKPP untuk melaksanakan pengadaan barang jasa secara manual. Jadi boleh dilakukan secara manual dengan ketentuan konsultasi kepada APIP, dalam hal ini inspektorat, ya, dan yang kedua adalah dengan LKPP. Nah, khusus untuk pembinaan dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Kemudian yang menarik lagi yang lain adalah ketentuan tentang masalah jenis pemilihan. Jenis pemilihan ada yang disebut dengan tender terbatas. Ini menarik nih. Jadi khusus untuk Papua ini ada disebut dengan tender terbatas. Nah, metode pemilihan adalah yang pertama tender terbatas dengan peserta terbatas untuk pelaku usaha Papua. Yang kedua tender atau penunjukan langsung untuk pengadaan yang paling sedikit di atas 1 miliar sampai dengan 100 miliar dan seterusnya, dan seleksi di atas 200 juta. Nah, detail-detail berikutnya akan saya bahas dalam video-video yang akan datang. Ingat, Perpres ini mulai berlaku sejak diundangkan, yaitu diundangkan pada tanggal 28 Maret 2019. Apabila ada tender-tender dan seleksi yang dilaksanakan saat ini di Papua dan Papua Barat, pada saat video ini Anda saksikan, yang masih merujuk kepada Perpres nomor 84 tahun 2012, maka
silakan tetap dilaksanakan sampai dengan proses tersebut selesai. Kemudian untuk kontrak yang sudah tanda-tangani tetap berlaku sampai berakhirnya kontrak. Demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.